Kabupaten Mamasa sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kain tradisional di Sulawesi Barat. Meski bukan satu-satunya di Indonesia, namun tenunan Mamasa memiliki ciri khas tersendiri. Apalagi proses tenunnya masih dilakukan dengan alat tradisional. Jauh sebelum Mamasa jadi kabupaten, menenun menjadi kreativitas kaum perempuan di beberapa desa. Kearifan lokal itu hingga kini masih terus digeluti. Dahulu kala, kain khas Mamasa hanya digunakan sebagai bahan baku membuat sambu atau dodok dan busana adat. Lambat laun, berbagai inovasi pun mulai dimunculkan dengan bahan dasar kain khas Mamasa, seperti membuat selendang, jas, tas, rok, taplak meja, dan aksesoris lainnya. Proses tenun-tenun tradisional ini masih dilestarikan kaum perempuan Kecamatan Pana. Salah satu di antaranya adalah Limbong, warga desa Panura, Kecamatan Pana. Dengan inovasi dan ide kreatif, kaum perempuan di desa itu telah banyak menciptakan tenunan khas Mamasa berupa jas, sarung, tas, dan taplak meja. Sarung tenun khas Mamasa terdapat beberapa tingkat sesuai kasta masyarakat. Bagi kalangan pemangku adat, sarung yang digunakan disebut sambu bembe busa. Sarung berwarna putih. Selain itu, ada juga sarung khusus yang digunakan wanita yang agak pendek dari sambu bembe yang disebut dodok, sarung ukuran kecil. Tetapi, kebanyakan sarung yang ditenun yaitu sarung digunakan masyarakat umumnya. Umumnya, di sekitar wilayah Kecamatan Mamasa, penyebutan sarung khas Mamasa disebut sambu. Berbeda dengan Kecamatan Pana, meski ukurannya besar, warga setempat menyebutnya dodok. Menenun diawali dengan mak patama atau menguntai benang. Untuk benang biasa, prosesnya memakan waktu 4 hingga 5 jam. Sementara benang wol membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam, tergantung keuletan penenun. Pada proses ini, benang yang akan ditenun dirapikan terlebih dahulu, yaitu memisahkan warna benang sesuai motif yang diinginkan. Alat digunakan terbuat dari alat tradisional berupa potongan kayu yang sudah dibentuk. Bentuknya sederhana, 2 potong kayu sepanjang kurang lebih 1,5 meter ditancap di tanah dengan arah horizontal. Jarak kayu satu dengan kayu yang lainnya disesuaikan ukuran sarung yang akan ditenun. Benang akan ditenun, diuntai, memutari kedua kayu yang telah ditancapkan. Alat ini disebut pak sampang. Proses dilakukan kurang lebih 2 jam. Setelah proses mak sampang selesai, selanjutnya proses panata atau memasang benang pada alat tenun. Jika alat tenun semuanya sudah terpasang, selanjutnya proses menenun. Pada ujung benang yang akan ditenun, biasanya diikat pada dinding rumah, lalu dijepit menggunakan beberapa alat tenun. Alat tenun yang digunakan terbuat dari alat tradisional, berupa tuli kusan, api, balida, doke-doke, balu, kumbah, dan pepau. Tuli kusan ditempelkan pada bagian belakang penenun. Kegunaannya mengikat api atau mengapit kain tenun. Sementara balida digunakan merapatkan benang yang disulam di dalam kain tenun. Sedangkan doke-doke dan balo digunakan memisahkan setiap sulaman benang. Sementara pepau digunakan sebagai wadah benang yang dipakai menyulam. Selain beberapa alat tenun tradisional, juga dibutuhkan beberapa buah balok sebagai tempat bertumpu. Semakin kuat penenun bertumpu, maka makin tegang dan erat pula benang yang ditenun. Pada proses tenun tradisional ini, tingkat kesulitan yang dialami setiap penenun terdapat pada proses mak sampang dan mak sukti, atau menyulam benang dengan motif yang diinginkan. Setiap kain yang ditenun membutuhkan waktu sampai 2 minggu. Sesuai tingkat kerumitannya, kain yang sudah menjadi sarung dihargai dengan harga yang tergolong fantastis. Harganya bisa mencapai Rp750.000 sesuai motif.